sini kami akan membahas tentang relasi makna. Di mana di kelompok 6 ini yang pertama ada saya sebagai Fadli Mulyana, ada Riesa Nurul Islam, ada Ismayani, dan ada Dio Rafi Wijali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Pengertian relasi makna. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Makna atau arti adalah hubungan antara lambang, bunyi dengan acuannya. Hubungan makna ini disebut relasi makna. Jadi relasi makna adalah hubungan antara makna kata yang satu dan makna kata lainnya. Selanjutnya, prinsip relasi makna. Pada dasarnya, prinsip relasi makna memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama ada prinsip kontiguitas, adalah prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna yang sama atau mirip, atau kata lainnya sinonim. Misalnya kata hamba, saya, dan beta. Yang kedua ada prinsip komplementasi, adalah prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan kata lainnya atau kata lainnya antonim. Misalnya kata baik dan buruk, malas dan rajin. Yang ketiga ada prinsip overlapping, adalah prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki kata yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya, tetapi mengandung makna yang berbeda. Prinsip ini menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonimi dan polisemi. Misalnya, kata maha yang berarti sangat, maha yang berarti besar, maha yang berarti paling, dan kata pandangan yang berarti penglihatan, dan kata pandangan yang berupa pendapat. Yang keempat ada prinsip inklusi, adalah prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencakup beberapa makna kata lainnya atau hiponim. Misalnya, kata bunga mencakup makna bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga ros, dan bunga yang lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis makna. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada sinonim, antonimi, homonimi, hiponimi, dan polisemi. Nah, yang pertama adalah sinonim. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Secara harfiah, kata sinonim ini berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama antara ungkapan, biasanya berupa kata, frasa, maupun kalimat, dengan ungkapan yang lain. Nah, ini adalah contoh sinonim. Sinonim itu kata lainnya persamaan: pintar, pandai, cerdik, cerdas, cakap, mati, meninggal, mangkat, wafat, cantik, baik, molek, bagus, indah, dan permai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinonimi. Kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sinonimi adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama antara ungkapan, biasanya berupa kata, frasa, maupun kalimat, dengan ungkapan yang lain. Nah, selanjutnya ada contoh dari sinonimi. Contohnya yaitu pintar, pandai, cerdik, cerdas, cakap. Ada mati, meninggal, mangkat, wafat. Dan yang selanjutnya ada cantik, baik,
molek, bagus, indah, dan permai. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan makna dari sinonimi. Nah, hubungan makna antara dua kata yang bersinonim bersifat dua arah. Apabila kata bunga bersinonim kembang, kata kembang pun bersinonim bunga, begitu sebaliknya. Nah, selanjutnya ada sinonim dikatakan memiliki makna yang sama dan mirip. Hal ini dapat dikatakan bahwa dua kata atau bersinonim kesamaan maknanya tidak 100% sama. Misalnya, wanita itu sangat cantik, tikus itu mati diterkam kucing. Nah, sebaliknya, jika wanita itu sangat indah, tikus itu meninggal diterkam kucing. Nah, dari kata-kata kalimat sangat indah dan meninggal itu merupakan kalimat yang tidak logis. Nah, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk menukarkan sebuah kata dengan kata lainnya yang bersinonim, yaitu waktu, tempat, atau daerah, sosial, kegiatan, nuansa makna. Nah, selanjutnya ada antonimi. Antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Antonimi ialah dua buah kata yang mengandung makna berlawanan. Oleh karena itu, kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan sering disebut antonim. Nah, contohnya dari antonim tersebut yaitu kuat berantonim lemah, jauh berantonim dekat, kaya berantonim miskin, mahal berantonim murah. Baik, selanjutnya sama halnya dengan sinonim, hubungan makna yang berantonim pun bersifat dua arah. Jadi kita ambil contoh apabila kata bagus dan kata buruk. Jadi kata bagus itu berantonim dengan kata buruk dan kata buruk akan berantonim dengan kata bagus. Contoh lain, kata murah dan mahal. Jadi murah akan berantonim dengan mahal dan mahal akan berantonim dengan murah gitu. Kemudian, berdasarkan sifatnya, kata yang berantonim ini dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, oposisi kembar. Oposisi kembar itu adalah oposisi yang mencakup dua anggota, yang berarti kita ambil contoh laki-laki dan perempuan atau wanita gitu. Jadi laki-laki itu bukan wanita dan wanita itu bukan laki-laki. Itu sifat antoniminya. Selanjutnya, oposisi gradual, yaitu merupakan penyimpangan oposisi kembar, yaitu antara dua istilah yang berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara gitu. Contohnya seperti besar dan kecil gitu, antara besar dan kecil. Misalnya rumah kami tidak besar, dan itu berarti bisa disebutkan atau dimaknai kalau rumah itu kecil. Selanjutnya, oposisi hierarkis, yaitu oposisi yang terjadi karena tiap istilah menduduki derajat yang berlainan. Hampir sama dengan oposisi selanjutnya, yaitu oposisi majemuk gitu. Kalau oposisi hierarkis itu kita ambil contoh seperti ukuran, penanggalan gitu, berat. Jadi lebih ke angka atau ukuran gitu. Seperti inci, senti, kaki, yard gitu. Selanjutnya, oposisi majemuk, oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata. Contohnya logam, spesies, binatang, warna, dan lain-lain. Contohnya juga itu seperti baju itu warna kuning. Itu berarti baju itu bisa berwarna merah, bisa berwarna putih, atau yang lain-lain. Selanjutnya ada oposisi inversi. Nah, oposisi yang terdapat pada pasangan kata seperti beberapa dengan semua, lalu mungkin dan wajib gitu, boleh dan harus gitu. Selanjutnya kita beranjak ke homonimi.
Kata homonimi berasal dari kata Yunani kuno yang berarti anoma, yang berarti nama, dan homo yang berarti sama. Kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda disebut homonimi. Nah, menurut Vihar pada tahun 1987, homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frasa atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, juga berupa kata, frasa atau kalimat tetapi maknanya tidak sama gitu. Nah, contohnya itu seperti akrab. Akrab itu memiliki dua makna yang berbeda itu dengan pengucapan dan bentuk yang sama. Yang akrab yang pertama berarti dekat atau erat gitu. Yang kedua itu kala, sama seperti kata kali. Kali itu bisa diartikan sebagai sungai, dan kali bisa diartikan juga sebagai lipat, kali lipat gitu. Dan juga yang terakhir wujud yang berarti rupa atau bentuk, dan wujud yang berarti maksud dan tujuan. Nah, homonimi ini memiliki dua faktor yang menyebabkan terjadinya homonimi ini nih, yaitu yang pertama, kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya kata bisa yang berarti racun ular dalam bahasa Melayu, dan kata bisa menurut bahasa Jawa atau dialek Jakarta yang berarti sanggup gitu. Faktor kedua, kata-kata yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Misalnya, kata mengukur dalam kalimat ibu sedang mengukur kelapa di dapur, nah, adalah berhomonim dengan kata mengukur dalam kalimat petugas agraria itu mengukur luasnya kebun kami. Nah, kata mengukur yang pertama, yang ibu sedang mengukur kelapa di dapur, adalah sebagai hasil pengimbuhan awalan pada kata kukur. Mekukur menjadi mengukur. Sedangkan kata mengukur yang kedua terjadi sebagai proses pengimbuhan awalan pada kata ukur. Jadi tambah ukur menjadi mengukur. Itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riyasan Nurul Islam. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Saya sebagai pemateri keempat atau yang terakhir akan memaparkan materi sebagai berikut. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan homograf dan homofon. Nah, di sini kita cari homograf. Homograf yaitu kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal dan maknanya. Dan homofon yaitu kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang homonimi. Homonimi dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada homonimi yang homograf dan homofon. Sebelumnya sudah disinggung apa itu arti homograf dan homofon. Di sini kita bisa lihat homonimi yang homograf dan homofon itu contohnya kata bisa. Kata bisa di sini ditulis dan dibacanya itu sama, artinya dia homograf dan homofon, yaitu ditulis B-I-S-A dan dibaca bisa. Tetapi kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Makna yang pertama yaitu sanggup atau dapat, makna yang kedua yaitu racun ular. Selanjutnya yang kedua ada homonimi yang tidak homograf tetapi homofon. Artinya dalam penulisannya itu ditulis berbeda, tetapi keduanya ini memiliki bunyi yang sama apabila dilafalkan, yaitu sama-sama berbunyi bang. Bang yang pertama ditulis B-A-N-G yang berarti bentuk singkat dari abang yang berarti kakak laki-laki. Lalu bang yang kedua
ditulis BANK, yang artinya lembaga yang mengurus lalu lintas uang. Selanjutnya yang ketiga ada homonimi yang homograf tetapi tidak homofon. Nah, jadi dalam penulisannya ini sama, tetapi jika dilafalkan bunyinya itu berbeda. Di sini penulisannya contoh apel. Dalam bahasa Indonesia ditulisnya itu sama, huruf E itu hanya satu, E, A, P, E, L. Tetapi kedua kata ini memiliki bunyi yang berbeda, tergantung dalam maknanya. Makna yang pertama, apel, pohon yang buahnya berdaging tebal berkulit merah atau hijau. Dan yang kedua, dibacanya itu atau pelafalannya apel, yang berarti upacara resmi. Jadi homonimi ini homograf tetapi tidak homofon. Selain adanya homonimi, di relasi makna juga ada yang namanya hiponimi. Nah, apa sih hiponimi ini? Jadi kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama, onoma, berarti nama, dan hipo berarti di bawah. Jadi hiponimi ialah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kelas atas disebut superordinat atau hipernim dan kelas bawah disebut subordinat. Nah, di sini apa sih yang dimaksud kelas atas dan kelas bawah ini? Yang pertama ada superordinat, yaitu kelas atas adalah sesuatu yang mencangkup sejumlah komponen yang lebih kecil. Lalu ada kelas bawah yang disebut subordinat, adalah komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas ini nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh hiponimi berikut. Nah, di sini yang pertama ada kata-kata hijau, kuning, merah, ungu, biru, putih, hitam adalah hiponim terhadap kata warna. Selanjutnya ada tongkol, bandeng, tenggiri, teri, mujair adalah hiponim terhadap kata ikan. Nah, itu merupakan hiponim. Sebaliknya ada kata warna. Kata warna adalah hipernim dari kata hijau, kuning, merah, ungu, biru, putih, hitam. Dan kata ikan hipernim dari kata tongkol, bandeng, tenggiri, teri, mujair. Setiap hiponim pada gilirannya dapat pula menjadi superordinat atau hipernim bagi sejumlah hiponim yang terdapat di bawahnya. Misalnya, kata mawar yang merupakan hiponim terhadap bunga merupakan hipernim juga terhadap mawar merah, mawar putih, mawar jingga. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada polisemi. Polisemi itu adalah relasi makna suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau kata yang memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi masih dalam satu aluran arti. Jadi bisa ditarik kesimpulan atau garis besarnya, polisemi ini suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, menara. Menara dalam arti yang pertama yaitu bangunan yang tinggi seperti di masjid. Lalu yang kedua, ada bangunan tinggi untuk mengawasi daerah sekitar atau yang menjadi petunjuk bagi kapal dan sebagainya yang sedang berlayar. Nah, jadi polisemi itu suatu kata hanya ada satu kata tetapi ia memiliki banyak makna. Lebih dari satu maknanya, ini ada dua. Nah, jadi masuknya ke polisemi karena dia merupakan satu kata yang memiliki dua makna. Lalu di sini ada polisemi dan homonimi. Polisemi dan homonimi sangat dekat istilahnya, tapi keduanya itu berbeda. Perbedaannya itu polisemi itu hanya satu kata saja, tetapi homonimi itu dua kata atau lebih.
Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini kata kali yang pertama artinya sungai dan kali yang kedua artinya lipat. Ini termasuk ke homonimi karena dua kata atau lebih ya. Ini termasuk dua kata. Jadi kata yang pertama dan kata yang kedua itu berbeda walaupun tulisan dan bunyinya sama. Tetapi kalau polisemi itu satu kata saja. Nih, kata menang. Kata menang tetapi memiliki lebih dari satu arti. Nah, arti yang pertama dapat mengalahkan, yang kedua meraih hasil, yang ketiga lulus, dan yang keempat mendapat hadiah. Nah, kata menang itu hanya satu kata tetapi memiliki beberapa arti, sedangkan homonimi itu katanya tuh ada dua kata atau lebih dan artinya juga berbeda, begitu. Sekian pemaparan materi dari saya dan rekan-rekan saya sebelumnya. Berikut akan kami simpulkan materi pembelajaran kami. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu relasi makna adalah hubungan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Pada dasarnya prinsip relasi makna ada 4 yaitu kontiguitas, komplementasi, overlapping, dan inklusi. Selain memiliki prinsip, relasi makna juga memiliki jenis-jenis antara lain sinonimi, antonimi, homonimi, hiponimi, dan polisemi. Jenis-jenis tersebut memiliki ciri khas yang membedakan jenis satu dengan jenis yang lainnya.